Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Tentunya di dalam kesempatan malam hari ini, jumpa dalam acara Bincang-Bincang Monika. Kita agak santai sedikit, Bincang-Bincang Monika malam hari ini. Saya ditemani di ujung telepon ada Pak Cilik, ada Bung Yandi, dan ada Pak Paul. Dan saya akan sapa untuk tamu-tamu kita yang sudah hadir di ujung telepon kita malam hari ini. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Cilik? Alhamdulillah bagus. Oke, baik. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam sehat. Walaupun tadi diguyur hujan, sempat siang sore tadi ya kayaknya. Ya, terima Oke. kasih Amin. Oke, baik. Bung Paul, selamat malam Bang Paul. Selamat malam Pak, salam sehat Pak. Salam sehat. Hujan Bung tadi di sana Bang, di Tampak? Ada Pak. Enggak Apa? hujan ya. Oke, baik. Silakan dulu standby dulu. Selamat malam Bung Yandi. Malam juga Bung Paul, malam Pak Cilik, Iya. malam Bung Jos, beserta pemirsa Radio Monika yang setia dimanapun berada. Semoga malam ini walaupun diguyur hujan yang cukup merata, kita tetap dalam keadaan sehat dan salam sehat untuk semuanya. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam kompak persahabatan Radio Monika Surya FM. Dan oke, baik. Seperti biasa malam hari ini jumpa di dalam acara Bincang-Bincang Monika bersama Bung Jos tentunya. Walaupun tadi sedikit agak hujan dingin ya. Malam hari ini masih suasana dingin. Suasana dingin sekali dan nampaknya juga Lebih sejuk. Iya, lebih sejuk. Bung Yandi, Bung Paul dan Pak Cilik, malam hari ini saya coba menghubungi Bung Jumudi. Nampaknya ada kesibukan, tapi mungkin sudah nanti kalau suatu ada waktu nanti mungkin Bung Jumudi bisa masuk nanti di acara kita nih. Nanti silakan aja untuk Bang Jumudi yang sempat tertinggal. Nanti bisa masuk di 085, maksud saya di 0813 4911 7711. Oh ya, untuk rekan-rekan yang nanti ingin berpartisipasi silakan di 0853 4833 7793. Malam hari ini kita akan bincang-bincang tentunya berkaitan dengan beberapa hari kemarin yang kita talkshow-kan. Yang kita talkshow-kan yaitu tentang KONI. Ya, tentang KONI. Tentunya permasalahan olahraga. Oke, baik, masih banyak PR di KONI ini yang mana tadi saya sudah mencoba untuk menelusuri dari tahun ke tahun. Di antaranya adalah yang mengerti tentang perjalanan KONI ini di dinas daerah itu yaitu inspektorat, dan itu semua digodok di Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda ya. Jadi antara Bapeda dan inspektorat itu ada hubungannya. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan PKD yaitu Badan Kepegawaian Daerah, bahwasanya KONI ini dari tahun pertama kalinya dari 7 tahun ke belakang tadi sampai berapa tahun kemudian, karena tadi kebetulan datanya kurang bisa diinformasikan, namun dikasih tahu bahwa yang menjabat di sana di inspektorat itu yang pertama dulu adalah Bapak Dias ya, yang sekarang udah pensiun. Bapak Dias ini adalah camat yang pernah menjabat di Raren Batuah ya, berarti di Kecamatan Batuah ya, di Unsum sana berarti ya. Ya, sekarang di inspektorat kalau tidak salah. Sudah pensiun Pak, sudah pensiun Pak Dias. Oh, udah pensiun ya? Sudah pensiun. Nah, kemudian Pak Dias ini setelah pensiun ini definitif ya Pak Dias ya. Setelah pensiun diganti dengan Pak Udaya. Pak Udaya tadi saya coba untuk menghubungi, kemudian mungkin ada kesibukan ya, nanti di sela-sela kita komunikasi nanti akan kita hubungin. Pak Udaya sekarang di perhubungan ya, Pak Udaya. Nah, setelah Pak Udaya itu definitif juga. Kemudian dijabat oleh ini
Pak Dias, Pak Udaya, kemudian Pak Panahan. Pak Panahan beberapa waktu, kemudian ya PLT waktu itu Pak Panahan. Nah, setelah Pak Panahan kemarin ada ini ya menjabat sekda ya, sekda kemarin, maksud saya PLT sekda, maka di inspektorat sendiri dijabat oleh Pak Pransila ya, Pransila. Pransila ini dulu pernah di Dinas Pendapatan Daerah, Bapeda ya, Badan Pendapatan Daerah, kalau tidak salah demikian. Oke, baik. Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Ya, mohon maaf, Dispenda ya, Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Oke, baik. Saya ingin tahu Pak Cilik berkaitan dengan KONI yang ada hubungannya dengan anggaran kemarin. Saya ingin informasi Pak Cilik, apa sudah mendapatkan tentang data anggaran Pak untuk KONI ini berapa setiap tahunnya Pak. Terus kemudian ada informasi apa yang bisa disampaikan ke masyarakat Barito Timur berkaitan dengan KONI ini Pak, silakan Pak. Saya kira besok saya cek di PPKAD berapa anggaran 1 tahun ini. Yang kemarin sempat saya baca itu di anggaran perubahan aja, tambahan anggaran itu 500 juta gitu. Iya. Jadi saya tidak mau mengarang-arang kan. Iya, betul. Jadi saya itu yang tahu itu kemarin 500 juta untuk dana tambahan di perubahan anggaran ini. Di perubahan anggaran ya? Ya. Perubahan anggaran. Besok saya di PPKAD berapa anggaran 1 tahunnya kan gitu. Tapi setiap tahunnya belum diketahui ya Pak? Berapa yang... Ya, nanti saya cek data sertifikat ya. Yang di tahun terakhir ya. Yang diketahui Pak dari Dewan sendiri Pak, apakah setiap sumbangan yang ada hubungannya mengarah ke KONI ya, ke KONI ini apakah diketahui oleh DPR, baik itu dari swasta maupun dari dinas dari lembaga lain begitu? Yang jelas itu DPR itu tidak pernah menerima laporan. Karena yang berhak menerima laporan itu adalah bupati melalui inspektorat begitu. Inspektorat ya, dua-duanya ini ya. Antara bupati dan inspektorat ya. Inspektorat, karena DPR itu kan hanya pengawasan, istilah pengawasan secara global kan. Tapi secara teknis itu inspektorat yang mengawasi itu. Gitu. Termasuk BPKP, BPK, dan yang terakhir itu kalau sudah ada temuan dari BPKP atau BPK itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK kan begitu. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Pak Paul, Pak Cilik, silakan untuk standby. Pak Paul, selamat malam Pak Paul. Selamat malam Pak. Gimana Pak? Sehat selalu ya? Selalu sehat Pak. Walaupun dalam masa pandemi ini, tapi puji Tuhan masih dengan kesehatan. Untuk kegiatan selama ini persepak bolaan memang betul-betul vakum ya Pak di sana Pak ya? Selama ini memang vakum Pak. Selama ini vakum. Tidak pernah ada yang kita bergerak karena memang sumber dana kita selalu dikatakan tidak ada dana. Jadi kita nggak bisa bergerak Pak. Iya. Oke, baik. Kalau dari tahun-tahun yang Pak Paul lakukan, artinya di masa-masa Pak Paul merasakan pada posisi di atas begitu, sampai di mana kegiatan tentang keolahragaan persepak bolaan Barito Timur ini, baik dilihat dari kepemudaannya, kemudian dari generasi-generasi yang Bapak bina pada waktu itu. Jadi kalau saya harus jujur Pak ya, kelihatan kita meningkatkan sepak bola itu di zamannya Pak Jain Pak. Iya. Nah. Pak Jain itu kita untuk Gubernur Cup saja Pak, kita sampai masuk sekitar hampir masuk ke semifinal kemarin Pak. Hanya kita kalah penalti Pak, makanya kita tersingkir. Iya. Ya, masuk sampai ke 4 besar, cuma kita tidak lolos ke semifinalnya Pak. Berarti di tahun berapa itu Pak ya? 2000 tahun-tahun akhir Pak Jain Pak. 14 saja, 2014 ya. 2012 ya. Saya ingat Pak ya. Jadi pada waktu itu saya lagi meliput kegiatan olahraga yang ada di sana. Pada waktu itu pemainnya perempuan. Saya ikut sorak di sana waktu itu. Itu kira-kira tahun berapa? Tahun 2012-an ya kira-kira. Ada sepak bola wanita. Pada waktu itu. Iya, itu kalau tidak salah lapangan bolanya masih di Simpang Runggu ya, di dalam sana. Betul Pak, ya.
Oke baik, terima kasih Pak Paul. Berarti untuk kedepannya harapan kita sebagai media ini juga menginginkan Barito Timur ini lebih maju. Jangan sampai di keolahragaan ini terus menurun dan akhirnya tidak ada sama sekali. Itu adalah akan mengurangi citra dari Barito Timur sendiri dari segi olahraga, tentunya ya kewibawaannya nanti semakin hilang. Saya berharap demikian, lebih baik lagi. Oke, Bung Yandi. Berkaitan dengan beberapa tadi tema yang saya angkat tadi dan juga permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pak Cilik tadi, kira-kira apa mungkin yang bisa Anda sampaikan ke publik? Iya. Ini rupanya lebih mengarah ke alur ya, sepertinya ya. Iya, oke. Ke alur kebijakan. Alur kebijakan, betul. Ya. Saya ini tidak begitu tahu persis ya, tapi mungkin kita begini. Nanti boleh ditegaskan sama Pak Cilik ya. Setahu saya biasanya sebelum kebijakan anggaran itu berasal dari masing-masing SOPD, ya kan? SOPD ini kemudian menyusun yang namanya RKA. Kalau tidak salah begitu ya Pak Cilik ya? Iya betul. Nah RKA ini kemudian diajukan ke Bapeda. Bapeda ini adalah salah satu tim TAPD. Ya, artinya begini, tim TAPD termasuk Bapeda di situ ya? Ya Bapeda, kemudian PPKAD, dan ketuanya Sekda itu. Iya, maksudnya Bapeda, BPKAD ya? Iya. Ketuanya bersama sekretariat ya, Sekda ya? Sekda ya. Nah, itu biasanya disusun ke sana, ya kan? Nah, kemudian RK ini kemudian disusun, diajukanlah, kemudian menjadi satu, dikumpulkan masing-masing SOPD, diajukan ke DPRD. Biasanya begitu ya Pak Cilik ya? Ya, untuk disahkan gitu. Untuk bisa disetujui ya. Nah, apakah alur ini juga termasuk pengajuan dana hibah, ya kan? Ya, kemungkinan prakteknya itu kan sama karena peraturan perundang-undangan kan memang untuk minta persetujuan DPRD seperti itu, gitu kan? Nah, artinya begini, kalau memang itu prakteknya sama, saya kurang tahu persis di KONI bagaimana. Artinya masing-masing cabur seharusnya idealnya gitu kan menyusun anggaran, mengajukan ketua KONI mungkin mengajukan ke Pak Bupati. Nah, ini yang lucunya kan nanti akhirnya di sini lagi nih ya. Jadi ketua KONI mengajukan ke Bupati gitu kan. Nah, Bupati ini baru menggodoknya melalui biasanya ya proses bagaimana dana hibah untuk kita persetujuan, begitu kan? Iya. Jadi Pak Bupati, ketua KONI karena dirangkap Pak Bupati mengajukan ke Pak Bupati gitu. Iya. Nah, kan begitu ya? Iya. Jadi Pak Bupati yang buat, diajukanlah kepada dirinya sendiri kan begitu. Yang memeriksa juga Pak Bupati yang memeriksanya kan gitu. Iya, yang memeriksanya nanti yang berwenang mengawasi Pak Bupati juga gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu yang alurnya. Kalau bicara inspektorat itu sebenarnya lebih ke audit ya. Setelah mungkin ada pelaporan, ada pelaksanaan ya. Ya ada pelaksanaan dan pelaporan kan. Laporan. Jadi inspektorat itu mengaudit gitu kan. Nah, sebenarnya yang dinamakan audit itu kan ada 3 badan itu ya. Kalau tidak salah. Ada yang dinamakan inspektorat, ada yang dinamakan BPKP, ada yang dinamakan BPK. Nah, masing-masing kan dasarnya sama, undang-undangnya sama, peraturannya juga sama. Gitu kan, kalau tidak salah itu ya masalah teknisnya diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008 itu semua itu ada di situ kalau tidak ada perubahan ya. Iya. Terlalu banyak undang-undang di Indonesia nih peraturan perundang-undangan. Ya kan? Terlalu banyak. Masuk undang-undang yang di demo orang Bung Yandi.
Ya, agak susah juga mengapa mengingat kadang-kadang itu kan. Iya. Nah, Termasuk undang-undang Omnibus Law ini kan yang didemo orang ini. Nah, kalau Omnibus Law banyak ditarik dari undang-undang, nanti kita lebih mudah mengingatnya. Iya. Nah, itu lebih mudah mengingatnya. Nah, ini kan sifatnya mereka itu audit internal. Audit internal, baik inspektorat, kemudian BPKP, ataupun BPK itu kan sifatnya audit internal yang dilakukan untuk pemerintah gitu kan. Iya. Fungsinya hanya memberikan peringatan dan meningkatkan bagaimana efektivitas manajemen risiko. Ya kan? Iya. Itu fungsinya. Jadi, apakah itu inspektorat, apakah itu BPKP, apakah itu BPK, itu fungsinya sama mereka. Sama memberikan peringatan dini. Kalau kita lihat di PP itu loh ya. Iya, betul. Mungkin nanti perbedaannya nanti kewenangan, masalah kewenangan. Kalau di BPKP sekarang itu apa ya? Tidak seperti zaman dulu ya, waktu zaman Orde Baru pakai dia banyak para ahli mengatakan ini kok seperti istilah macan ompong kalau BPKP gitu. Ya, berarti artinya WTP. Tiga tahun ya. turut-turut. Ya WTP ya. Kenapa? Ya, itu opini dari BPKP. Opini BPKP ya. Jadi dia hanya memberikan peringatan dini dan meningkatkan bagaimana efektivitas manajemen resiko. Artinya dari pekerjaan yang beresiko jadi tidak ada resiko, gitu kan. Kemudian dia juga bagaimana memberikan keyakinan yang memadai untuk taat asas efisiensi dan efektivitas. Semua ini kan berkaitan dengan pelaporan apa yang dikatakan Pak Cilik, gitu kan. Nah, itu semua adalah fungsi BPKP, inspektorat, kemudian ini. Makanya tidak salah terkadang ini fungsi mereka ini berlapis dan ganda. Sehingga dalam 1 tahun itu kadang-kadang 3 kali audit. Begitu kan? Tapi 3 kali audit saja masih diragukan. Iya. Ya, okay. 3 kali audit saja kadang-kadang kita masih meragukan. Nah, itulah fungsinya, fungsi dari mereka. Bedanya, kalau inspektorat itu di bawah pemerintah kabupaten, gitu kan? Ya. Nah, itu bedanya. Kalau yang namanya BPKP itu adalah di provinsi, iya, menyangkut lebih luas lagi, ya kan? Iya. BPK itu adalah perwakilan pusat itu. Perwakilan pusat. Yang ada di provinsi kan gitu. Itu saja bedanya, tapi prinsip kerjanya sama sebenarnya. Iya. Tidak ada perbedaan. Prinsip kerjanya sama. Jadi ini banyak sekali audit yang dilakukan. Nah, apakah nanti secara bertingkat, ya kan? Ini juga mengacu pada audit inspektorat, ya kan, mereka itu atau memang audit sendiri-sendiri kan, itu mungkin Pak Cilik bisa jelaskan. Nah, ini yang maksud saya terkait apapun masalah KONI, karena masalah KONI ini kan dana hibah. Iya. Nah, dana hibah ini sebenarnya lebih pertanggungjawabannya kepada pengurus dulu, anggota pengurus, gitu kan? Iya. Disampaikan kepada pengurus dulu semuanya. Nah, pengurus melakukan rapat, ya kan? Kurang lebih begitu ya Pak Paul? Iya. Ya kan? Nah, pertanggungjawaban awal itu sebenarnya justru disampaikan di internal KONI sendiri, gitu. Misalnya cabur PSSI tahun ini dapat dana pembinaan 200 juta, gitu kan? Nah, Pak Paul harus mempertanggungjawabkan, membuat laporan kepada Ketua KONI, ya kan? Bagaimana mempertanggungjawabkan dana 200 juta, misalnya. Cabur lain bulu tangkis misalnya 75 juta atau 100 juta, gitu kan, untuk dana pembinaan. Begitu juga dengan cabur-cabur yang lainnya. Nah, itu masing-masing cabur itu mempertanggungjawabkan kepada KONI, gitu. Nah, dari dana yang sudah disalurkan itulah berapa realisasinya nanti akan kelihatan, gitu kan? Inilah yang dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya siapa yang mengaudit? Karena ini dana hibah, ya kan? Ya, tentu saja berkaitan dengan inspektorat, saya rasa Pak Cilik ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang pertama inspektorat dulu, yang kedua BPKP, yang ketiga BPK kan? Kalau ini semua jadi macam numpung, saya kira uang masyarakat tidak tahu manfaatnya, silakan ke
KPK saya kira gitu. Nah, jadi karena ini terkait dana KONI ini gitu kan, semuanya itu kan ada di audit juga. Nah, hasil audit bagaimana mereka mengaudit? Sebenarnya ini sudah diaudit loh, ya kan? Yeah. Tapi yang aneh, Pak Paul tidak pernah merasa ini ada disampaikan pertanggungjawaban. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban? Karena setahun itu audit itu bisa sampai 3 kali. Yang dilakukan oleh inspektorat, yang dilakukan oleh BPKP, yang dilakukan oleh BPK sendiri. Kan begitu alur-alurnya. Fungsinya mereka sama semua, mengaudit tugasnya. Iya. Sebenarnya tidak mungkin tidak diaudit. Dalam kepala saya loh ya. Dalam kepala saya ini sudah dilakukan audit. Tapi kapan pertanggungjawabannya itu yang harus dipertanyakan gitu. Kurang lebihnya begitulah kalau misalnya pertanyaannya Bung Jos begitu. Iya, oke, baik. Ya. Baik, Pak Bang Yandi, ditahan sejenak ya. Untuk informasi, saya akan mencoba untuk menghubungi Pak Udaya yang pernah menjabat jadi Kepala Inspektorat pada saat itu. Dan mudah-mudahan bisa mengangkat nanti sebelum saya minta pendapat dari Pak Cilik. Oke, baik. Anda masih bersama kami di Gelombang Saja Anda, Monika Surya Berita FM. Mohon ditunggu sejenak, jangan kemana-mana. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Oke, baik, masih bersama radio sayang Anda, Monika Surya Berita FM. Dan tadi sudah saya coba untuk menghubungi Pak Hudaya. Takut. Beliau ini adalah dulu pernah menjabat di Inspektorat. Dan satu lagi yang akan saya coba untuk menghubungi sekarang adalah Bapak Pransila yang PLT Inspektorat pada saat ini. Ditunggu sejenak, Anda masih tetap bersama kami di radio sayang Anda, Monika Surya FM. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima. Oke, baik, masih bersama radio sayang Anda. Mohon maaf, Bapak Pransila tidak mau mengangkat juga rupanya. Jadi dua rekan. Jadi kita kembali ke frekuensi. Dan Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Ya. Tanggapannya, Pak. Artinya saya kira sangat tepat apa yang disampaikan Bung Yandi tadi. Setiap anggaran itu harus dipertanggungjawabkan oleh pencap masing-masing kan. Misalnya bulu tangkis, sepak bola dan lain sebagainya. Kalau ada dana yang diterima mereka kan begitu. Sehingga dijadikan satu global laporan, jadi laporan KONI kan begitu. Itu yang akan diaudit oleh Inspektorat, oleh BPKP dan BPK. Nah, kalau laporan ini tidak ada, mungkin inilah penyebab yang tidak ada audit kan gitu. Hanya sayangnya ini mereka Inspektorat ini kelihatannya ya seperti berkilah, kelihatannya di telepon nggak ngangkat kan gitu. Karena Inspektorat ini adalah
alat kelengkapan dari di bawah bupati begitu. Iya. Nah, jadi artinya kita ini tidak mengenal siapa yang menjadi pemimpinnya. Yang jelas semua pengguna anggaran itu harus bertanggung jawab dengan anggaran yang ada begitu kan. Iya. Nah, jadi inilah yang kita inginkan, ada keterbukaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu saya kira, saya bilang tadi, kalau memang masyarakat kurang puas, ya silakan ya tempuh jalur yang pas saja gitu kan gitu. Nah, kalau kita menunggu audit dari yang ya misalnya alat kabupaten, alat provinsi, kelihatannya ini seperti macan ompong aja kan kayaknya. Oke. Iya. Jadi tidak ada gregetnya. Oleh sebab itu tergantung masyarakat aja saya kira lagi. Nah, termasuk Pak Paul ini kan, gimana gregetnya Pak Paul? Oke, Pak Cilik, kalau Pak Paul kemarin dia bercerita bahwa kelahiran beliau itu ke dunia itu memang tidak diinginkan oleh saya. Jadi begini, Pak Cilik, Bapak kan sudah lama menjabat tuh ya, baik dari Dewan maupun dulu di eksekutif ya, yang banyak hal yang Bapak tempuh pada waktu, pengalaman juga luar biasa. Jadi selama Bapak ada di eksekutif maupun selama Bapak ada di Dewan, di DPR sendiri, itu permasalahan keolahragaan itu yang Bapak amati itu seperti apa jalannya, walaupun itu tidak di bidang Bapak pada waktu itu? Yang jelas secara itu kan kalau olahragawan, kalau KONI itu kan induk dari semua cabang olahraga. Iya. Nah, jadi mereka membawahi semua olahraga yang ada di Barito Timur, dibina dengan dana-dana yang sudah ada itu. Dan masalah bertanggung jawab, saya kira semua OPD atau baik OPD maupun ketua KONI harus bertanggung jawab dengan dana yang dipakai mereka. Misalnya ada 1 miliar, mereka 1 tahun itu harus dipertanggungjawabkan kan pada akhir tahun. Pada bulan Desember kan sudah dipertanggungjawabkan dana itu. Sehingga dana tersebut bisa diaudit dan dilihat oleh BPK dan BPKP. Jadi kalau ini tidak ada laporan dan lain sebagainya, saya juga bingung kok bisa berjalan sampai 7 tahun tidak ada laporan begitu. Iya. Ini akan kami angkat nanti di dalam rapat DPR kan. Itu di kemungkinan ya. Ini menurut prediksi. Apakah mungkin ada skenario yang mengarah ke sana, Pak, ke berbagai hal yang supaya selama 7 tahun, selama sekian tahun supaya tertutupi masalah tadi? Saya kira itu ya semua manusia yang normal pasti bisa berpikir seperti itu kan. Bisa. Kalau manusia masih waras pasti bisa berpikir ke sana, kenapa kok ini tidak diauditkan gitu. Iya. Ini tidak ada laporannya begitu. Ada apa kan begitu. Iya. Karena semua keuangan itu, apalagi yang istilahnya besar sampai miliaran, sampai kepala desa aja harus bertanggung jawab dengan uang desa kan gitu. Betul. Kepala desa aja diaudit sekarang itu kan, dana DD dan ADD itu. Kok anggaran misalnya sampai 1,5 miliar tidak dipertanggungjawabkan pada akhir tahun kan, jadi bingung juga kita gitu. Iya. Tetapi berkaitan dengan anggaran yang baru-baru ini, dana perubahan DPR menyetujui bahwa 500 juta diperuntukkan untuk KONI. Itu yang Bapak ingat itu apa? Alasannya untuk apa itu? Apakah untuk A, B, C, D atau bagaimana itu? Yang 500 juta itu gelondongan itu, tidak ada rinciannya karena belum LKA kan gitu. Iya. Jadi gelondongan diajukan ke DPR untuk disetujui berapa anggarannya. Kalau sudah setuju misalnya 500 itu baru dibuat LKA-nya. Di situ baru ada rinciannya begitu. Iya. Nah, jadi kami tidak mengetahui juga rinciannya ini. Ini OPD yang bersangkutan aja yang istilahnya yang membuat RKA-nya dan mempertanggungjawabkan itu kan begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Bang Paul, selamat malam Bang Paul. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Bang Paul berada di PSSI ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia yang ada di Barito Timur ya, Kabupaten Barito Timur. Pak Paul, selama Bapak menjabat PSSI tentunya lama banget ya, karena memang Pak Paul ini betul-betul profesinya di situ ya, sangat profesi banget dengan namanya sepak bola. Setahu saya dan selama saya kenal dengan Pak Paul sudah di situ. Gitu berarti sebelumnya tadi disampaikan oleh kemarin Pak Dolpi kemarin dari waktu SMP sudah mengenal Pak Paul, katanya sudah bermain sepak bola. Sekarang saya mau tanya Pak Paul, selama Anda
berada di PSSI di Kabupaten Barito Timur ini, hal apa yang paling tersulit pada saat itu? Oke, terima kasih untuk Bapak. Ya, silakan. Baik, jadi begini Pak, kalau tadi Bung Yandi sama Pak Cilik sudah mendahului saya dengan tata aturan yang sudah mereka jelaskan, saya akan menjawab pertanyaan Bapak mengenai apa yang paling tersulit bagi Pak Tahu. Namun sebelumnya Pak, saya ingin menyoroti dulu permasalahan yang ada di Barito Timur ini, terutama untuk dana CSR Pak. Kalau boleh sedikit saya membandingkan hal ini dengan tetangga kita di Barito Utara Pak, itu sepertinya kayak langit dan bumi Pak. Artinya, kenapa saya bilang begitu? Kalau memang ada studi banding, kalau bisa Pak, kita nggak usah jauh-jauh Pak. Kita studi banding ke Barito Utara itu bagus Pak. Khususnya dengan penanganan CSR-nya Pak ya. Jadi bagaimana mereka bisa menata atau mengelola itu Pak? Itu yang bikin saya tertarik. Mereka mengerti CSR itu diperuntukkan bagi rakyat. Ini berbeda Pak dengan kita di Barito Timur juga untuk rakyat Pak. Tapi kalau kita mau mengukur Pak, mengukur kesejahteraan kita sama Muara Tewe, rata-rata Muara Tewe mungkin di atas kita Pak. Tapi kita jauh lebih hebat dari dia Pak. Kita belum mampu Pak untuk apa-apa. Tapi kita sudah menyiapkan lapangan tenis indoor Pak. Bapak bayangkan. Untuk beli raket aja berapa Pak? Ya. Lalu dengan segala macam bulu tangkis lapangannya, pakai gedung hall semua. Ya, segala fasilitas. Kalau Barito Utara Pak, dia cukup melihat apa kebutuhan masyarakatnya Pak. Oh, dia buatkan lapangan yang bagus, stadion yang bagus Pak. Cukup memerlukan Pak bagi kita ini sudah sekian tahun ya. Kita menjadi kabupaten, tapi kita nggak punya stadion Pak. Aduh, ini amat sangat memalukan Pak. Betul. Dan Bapak bisa lihat di Stadion Sowakarya Muara Tewe itu Pak, pagi sore Pak, semua Pak, untuk orang semua berlomba untuk menerapkan cara hidup sehat, olahraga teratur, menggunakan sentil bande, stadionnya, lalu lapangan bolanya tuh Pak, rumputnya sudah kelas-kelas Eropa semua tuh Pak. Ini yang saya jadi pertanyaan, kenapa? Oh, kita sulit sekali. Kenapa saya menyoroti ini Pak? Karena 2 atau 3 hari yang lalu saya ketemu yang layang Pak. Lalu saya melihat ada orang di dekat itu, mereka ada ukur-ukur bangunan Pak, tanah. Begitu saya cek-cek, oh katanya mereka mau bangun lagi gedung futsal dari dana CSR Pak. Ini tersentuh, aduh. Loh, kita bukankah di dekat rumah sakit itu sudah ada 1 lapangan futsal? Lalu di Sulung ada 1 lapangan futsal. Lalu di Simpang 3 rumahnya almarhum Tante Ina itu ada 1 lapangan futsal. Itu ada 3 sudah Pak lapangan futsal di Tamiang Layang. Lalu sekarang kita mau buat lagi 1 punya pemerintah. Kenapa pemerintah tidak mendorong saja yang 3 tuh Pak? Tapi kita harus bikin bangun, bikin baru. Itu kan sama juga kita menutup rezeki orang Pak di situ. Dan karena di situ kan ada sektor ekonomi orang kan berjalan. Kita juga mungkin harus berpikir, mungkin masyarakat itu bangun lapangan futsal, mungkin juga uangnya ditinjam di bank Pak. Kalau kita menutupi dan membangun lagi kan sia-sia Pak. Ya saya pikir mungkin Pak Ampera juga orang ekonomi, dia lebih ngerti Pak. Untuk apa kita membangun yang sudah ada Pak? Bapak lihat saja tenis indoor Pak. Berapa banyak sih Pak orang yang lain yang bisa beli raket tenis, beli bola tenis? Kan tidak tepat Pak. Coba yang dilihatlah Pak, sasaran yang betul-betul bisa menjangkau masyarakat banyak Pak. Cobalah kita berguru kayak Muara Tewe itu Pak, luar biasa. Dan Pak, yang saya sayangkan tuh Pak, mau membangun lapangan futsal yang baru Pak. Ini masukan juga bagi anggota Dewan, tolong diperhatikan. Itu rumah-rumah dinas loh Pak. Perumahan. Halo? Bang Paul? Ya, siap. Siang. Diulang Pak, ada sedikit putus. Gimana? Rumah dinas gimana Pak? Silakan. Rumah-rumah dinas untuk guru juga di situ ikut tergusur hanya untuk membangun lapangan futsal Pak. Ya ini saya minta perhatian juga untuk anggota Dewan Pak. Ya Pak Cilik. Rumah dinas itu kan sudah aset daerah Pak. Iya, betul. Kalau kita hanya gusur saja rumah itu hanya untuk membangun futsal,
Sedangkan lapangan futsal itu punya masyarakat sudah 3, Pak. Untuk apa kita ikut-ikutan membangun lagi, Pak? Kenapa kita nggak coba berpikir tentang kolam renang, Pak? Iya. Itulah pikiran yang istilahnya masih kurang pas kan gitu. Oke, lanjut Bang Paul nanti dijawab. Artinya apa? Artinya dalam hal ini cobalah kalau memang masyarakat sudah berjalan membantu daerahnya dengan lapangan futsalnya, di situ kan sektor ekonominya berjalan, Pak. Untuk apa kita menutup peluang mereka? Iya kan? Oke. Sangat disayangkan. Nah, lalu saya kenapa, Pak? Bisa berbicara begitu? Karena saya juga bingung, Pak. Apakah Dewan juga ikut terlibat dalam penentuan skala prioritas untuk apa yang dibangun, Pak? Oh, ini kelihatan bagaimana, Pak ya? Sangat tidak menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Coba Bapak lihat aja, Pak, sekarang yang ada tuh. Indoor untuk siapa? Hall untuk siapa, Pak? Seolah-olah tuh bangun barang itu jangan dipakai, tapi tapi barang buktinya mereka CSR itu ada. Tapi tidak berguna bagi masyarakat, Pak. Iya. Ini yang kami sangat sayangkan, Pak. Ya, lalu harus jujur, Pak. Kalau Bapak bertanya kepada saya, hal apa yang paling tersulit, kalau saya harus jujur, Pak, adalah ketika saya harus menghadap ke Pak Ampera, Pak. Bahasanya satu, Pak Paul, dananya dari mana? Bahkan satu saat itu, Pak, saya hanya untuk melaporkan saja, Pak, ini bagaimana untuk Piala Bupati? Dia bertanya ke saya, Pak Paul, dananya dari mana? Bapak, coba Bapak bayangkan, dari jam 8 pagi saya bertamu, sampai jam 3:30 sore baru kami diterima. Lalu pertanyaannya begitu. Ya, akhirnya saya juga manusia biasa, dengan rasa lapar juga saya menahan diri, terpaksa saya bertanya balik, Pak, ini Piala Bupati, Pak. Makanya saya laporkan kepada Bapak, bagaimana ke depan untuk Bapak bisa menangani. Karena kalau untuk Piala Bupati itu adalah turnamen level tertinggi dalam satu kabupaten. Itu namanya Piala Bupati. Iya. Kalau piala Pak Paul, Pak, saya tidak akan lapor ke Bapak. Oke. Tapi kalau piala pecilik lah. Iya, Iya, silakan. artinya ini, Pak, bagaimana? Coba kita bisa melihat lah, Pak. Kami dari pagi antri loh, Pak. Ditunda ketawanya ya. Oke. Nah, makanya ini saya juga bingung. Ketika saya menghadap Pak Bupati, ketemunya Ketua KONI. Ketika saya menghadap Ketua KONI, ketemunya Pak Bupati. Mungkin repot. Iya. Nah, jadi kalau Bapak tanya apa yang paling tersulit, saya itu, Pak, yang paling tersulit itu menghadap beliau, Pak. Oke. Itu Pak, jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Ditahan ketawanya ya untuk yang lain ya. Oke. Udah, kalau boleh tahu tema malam ini apa? Oke, baik. Luar biasa. Temanya bebas saja ya. Oke, baik. Ya, Baik, enak kita enjoy Bung Jandi bagian terakhir nanti ketawanya ya. Sebentar. Saya akan ulas dulu. Gimana, Bung? Kalau melihat pembicaraan Bung Paul jadi pengen ada Piala Yandi ke depan. Iya. Oke. Atau piala pecilik lah. Ini sebentar, saya mau tanya Pak Cilek dulu ya. Bagian Pak Cilek ini. Ini harus bertanggung jawab ini. Apa yang diomongin Pak Paul ini, yang pertama yang saya tangkap tadi begini. Barito Timur tuh harus punya malu lah. Ya, harus punya malu kalau bercermin dengan tetangga kita seperti Barito Utara, ya. Di antaranya di sana sudah kelas Eropa. Lapangannya itu, stadionnya juga demikian. Kalau ada kegiatan-kegiatan besar seperti yang dulu ya, sebelum Covid dulu, kayak artis segala macam, Barito Utara tuh duluan loh. Untung ya Bang Jos nggak jadi artis ya, jadi artis mungkin diundang ke sana itu. Jadi begitulah. Jadi maksudnya stadion itu sebenarnya itu adalah banyak kepentingan yang digunakan, seperti event-event besar bisa dilakukan stadion ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sorotin itu video yang berkaitan dengan di sana di yang di ujung sana, di tempat pameran pembangunan itu ada pagar begitu panjang luas kayak apa itu nggak paham saya itu. Jadi itu saya lihat itu lebih cocok untuk peternak sapi, saya bilang begitu. Jadi kenapa begitu? Itu satu kekecewaan bahwa yang diharapkan sekian lama gitu sampai mimpi-mimpi buruk ya. Barito Timur tidak mendapatkan yang namanya stadion gitu loh ya. Kenapa gitu? Padahal dari dulu sudah disiapkan, dari dulu sudah dipikirkan
sampai beberapa tempat sudah betul-betul diinikan gitu. Sekarang Pak Cilik, saya akan tanya dulu dari zaman ke zaman. Yang pertama masalah stadion dulu Pak Cilik. Kenapa Pak Cilik stadion ini tidak direalisasikan di Barito Timur dulu? Satu dulu, saya pertanyaan saya supaya nanti lebih mengembang lagi. Ada beberapa hal nanti yang saya tanyakan. Silakan Pak Cilik. Baik, Bung Jos. Artinya berkaitan dengan stadion itu adalah kebijakan daripada pemerintah daerah. Gitu. Tetap pemerintah daerah ya? Ya, betul, kebijakan pemerintah daerah. Iya. Nah, jadi berkaitan dengan stadion ini, andai kata saya jadi bupati, saya kira sudah lama saya bangun. Iya, siap, bagus. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya anggaran ini masih bisa dicari anggaran ke pusat, Kemenpora, segala apa sana kan. Betul. Tergantung lobby saja sebenarnya kan begitu. Saya pernah dengar saja atau isu atau bagaimana Kak ya, di zaman sebelum pemerintahan yang ada ini dulu ada anggaran sekitar 10 miliar diperuntukkan dari KONI diperuntukkan untuk stadion. Kalau nggak salah dengar demikian setelah adanya tempat itu dibeli, artinya setelah adanya pembayaran dari tempat yang ada itu. Apa betul demikian Pak Cilik? Saya tidak bisa berkata betul atau tidak karena saya juga belum melihat RKA tadi kan. Kalau saya lihat RKA selama 7 tahun ini, nanti saya ke PPK untuk ngecek ini. Oke, baik. Itu ada aksi itu, jadi saya bisa artinya memberikan statement bahwa ini tahun ini ada sekian, tahun ini ada sekian kan begitu. Baik. Seperti minyak seperti minyak bensin kemarin kan saya tahu mulai 2017, 2018, 2019 itu ada semua karena ada datanya. Karena saya tidak mau berbicara tanpa data. Gitu. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan Bung Paul tadi tentang CSR. Nah, saya sepakat karena di Bartim ini belum ada kolam renang. Iya, betul. Sebenarnya CSR itu bagus untuk kolam renang. Kolam renang, betul. Ya. Nah, kalau futsal saya sangat sepakat dengan Bung Paul tadi bahwa yang di sini ada juga ada 3 pengusaha futsal kan gitu. Iya, betul. Bahkan 4 ada Bung Paul. Nah, jadi kalau kita bikin lagi punya pemerintah daerah yang gratis, saya kira pembinasaan itu. Ya, sama dengan menutup usaha mereka kan. Betul. Dalam arti. Nah, jadi jalan visi misi yang mau ekonomi kerakyatan itu kan gitu. Iya, betul. Oke. Nah, berkaitan dengan CSR itu sebenarnya karena saya selaku anggota DPR, saya belum pernah mendengar laporan tentang penggunaannya. Kecuali unsur pimpinan mungkin yang lebih tahu kan. Yang jelas selama ini CSR dari Adaro maupun dari perusahaan sawit itu diberikan berupa barang. Jadi tidak berupa uang. Misalnya lapangan tenis, lapangan futsal mau dibikin itu kan semua terima jadi kan gitu. Jadi kayaknya yang bangun ini juga perlu untung juga kan kayaknya dari perusahaannya. Oh gitu ya. Ya. Jadi tidak dikasihkan berupa uang untuk pemerintah daerah, itu langsung berupa barang kan gitu. Barang. Seperti rumah sakit itu kan CSR itu. Yang dibangun kemarin kan untuk ruang rawat inap itu kan dari CSR. Dari Adaro. Baik. Skala prioritas sepertinya memang Barito Timur ini ya paling tidak ada kolam renang 1. Yang kedua adalah stadion. Kira-kira dari DPR sendiri bisa tidak bersatu bersikeras dalam merealisasikan stadion dalam anggaran-anggaran ke depan ini, Pak? Nah, kami rasa stadion sudah kita anggarkan dan sekarang sudah mulai dikerjakan gitu. Ya di mana itu, Pak? Yang di belakang kuburan Kristen di Jalan Magantis itu. Yang tempat pameran kemarin itu kan sudah mulai seperti bilang Bung Jos tadi ada seperti kandang sapi dan sebagainya itu kan sedang dikerjakan. Jadi anggaran sudah kita setujui terus, kita dorong supaya ada stadion itu secepatnya kan. Pak Cilik, berkaitan dengan stadion, apakah standar stadion itu seperti itu yang sesuai dengan RAP-nya? Artinya yang jelas stadion itu paling tidak ada lapangan bola, berapa lapangan bola ukuran itu harus ada di dalam stadion itu kan. Sesudah itu misalnya ada cabang-cabang lain apa volleyball atau renang juga bisa di dekat situ sebenarnya. Yang ada itu adalah pagar, kemudian keliling seberapa luasnya saya belum begitu ketahui, tetapi tidak tertutup.
Nah, kebanyakan stadion kan ada tutupnya, Pak. Ada ruangan-ruangan tersendiri begitu. Apakah seperti itu? Mungkin masih belum selesai, Bang Jos. Belum selesai ya. Ya, masih tahap awal kan kira-kira. Tahap Jadi awal kalau seperti nanti itu. mungkin sekian tahun ke depan itu baru dibuat ya ada atapnya, ada ruangannya dan lain sebagainya kan begitu. Karena itu masih pembangunan tahap awal kan gitu. Iya, iya. Oke. Dan DPR siap mendorong terus tiap tahun itu anggaran itu untuk segera Barito Timur ada stadion. Oke, Karena baik. kita mengalami kesulitan seperti MTQ, Pesparawi dan lain sebagainya kan. Untuk Barito Timur belum pernah melaksanakan. Karena apa? Karena itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena apa? Karena tidak ada tempatnya gitu. Oke, baik. Pak Cilik, berkaitan stadion, saya ingin mengutip dari penyampaian dari Pak Paul tadi. Tolong kalau memang nggak ngerti ini nih ada kunjungan ke Barito Utara ya, seperti apa yang namanya stadion itu. Jangan sampai nanti buat stadion lalu jadinya kayak kandang sapi begitu. Nah, ini sangat tidak diharapkan oleh masyarakat gitu loh ya. Jadi artinya paling tidak nanti kita akan rencanakan itu kunjungan kerja, termasuk nanti kita bawa PO yang dinas yang terkait yang menangani ini kan gitu. Betul seperti itu. Oke, baik. Bung Yos. Iya. Satu hal lagi dari penyampaian Pak Cilik tadi, hal yang tersulit ketika yang disampaikan Pak Paul tadi mungkin bisa ditanggapi Pak Cilik, silakan. Ya itu tergantung manajernya kan gitu, ibarat perusahaan itu kan ada manajer kan. Iya. Jadi yang di bawah ini apa yang diperintahkan manajer kan begitu. Iya, betul. Kalau di PIR itu hanya mitra kan, kadang-kadang bisa sampai ke anggota, kadang-kadang cukup di unsur pimpinan gitu. Iya. Nah, jadi kami tidak terlalu jauh mengetahui kalau yang sifatnya internal pemerintah daerah kan gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Cilik. Bung Yandi mungkin bisa Mungkin sebelum ke Bung Yandi saya bisa menanggapi sedikit, Pak. Oke, silakan Pak Paul, silakan. Jadi begini, Pak, cukup menarik. Karena saya melihat ada beberapa hari saya tangkap bahwa stadion yang dimaksud itu yang ada pernah saya lihat berupa pagar dicor, Pak. Ya. Ini yang pertama saya kritisi dulu, Pak. Itu namanya lintasan atletik itu atau sentel ban, Pak. Kalau sentel ban itu, Pak, mohon izin, Pak, kalau bisa saya jelaskan, dia minimal itu, Pak, ada sampai 8 sampai 12 lintasan. Otomatis lebarnya sekitar 12 meter, Pak. Iya, yang ada 4 meter. Lebar lintasannya. Kalau yang kemarin itu, Pak, itu kelihatannya sudah dicor itu selebar 4 meter, 4 meter. Pak. Betul. Yang pertama, kurang lebih 4 meter. Pertanyaan yang kedua, Pak, untuk sentel ban atau dipakai untuk lintasan atletik, Pak, itu tidak boleh dicor, Pak. Iya. Kalau memang kita dicor, berarti di atasnya nanti kita harus pakai permukaan karet, Pak. Iya. Harus pakai permukaan karet. Karena untuk dia harus lembut, Pak, tidak boleh pakai lembut ya. keras gitu. Iya. Kalau untuk atletik, Pak, otot atlet nanti jadi keras di situ, Pak. Iya, Itu berpengaruh bagi otot. Iya. Jadi yang boleh itu ada lintasan karetnya di atas, Pak. Dan kalau boleh kita pakai hanya tanah liat, Pak. Seperti Senayan, Pak. Tanah liat atau bata merah tuh, Pak. Itu yang kita pakai. Bukan dicor begitu. Makanya kemarin saya pikir itu bukan stadion, Pak. Saya pikir mungkin kita mau bangun lintasan motor ganti. Ya, ini jujur, Pak, bukan saya ini. Karena setahu saya setiap kali ada lintasan atletik atau sentel ban, Pak, tidak pernah dicor, Pak. Iya. Kalau dicor itu mungkin kita untuk area balap sepeda motor gratis atau gimana tuh, Pak. Itu pun. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Paul. Balapan sepeda motor pun juga ngeri Pak Paul ya. Kalau keras begitu ya, luar biasa ya. Oh iya, itu adalah yang Bung Jos liput kemarin. Di video Bung Jos ada itu ya. Silakan dilihat itu seperti itu, 4 meter lebarnya, keliling. Makanya Bung Jos bingung itu, untuk apa ini saya bilang itu. Sampai saya berpikir, wah ini bisa jangan-jangan untuk peternakan nih saya bilang itu. Oke, baik. Bung Yandi. Silakan, Bung. Sangat menarik sih kata yang dikemukakan oleh Bang Paul, ya kan? Artinya begini,
Nah ini akhirnya jadi panjang. Kalau mau cerita tentang Muara Teweh, tanya sama saya Pak Paul ya. Iya, silakan Pak, sekaligus diceritakan kan. Karena Pak Bung Yandi ini masih di Muara Teweh ini. Saya masih di Muara Teweh di lokasi kerja. Jadi artinya begini, Muara Teweh ini struktur geografisnya lebih sulit dari Barito Timur. Betul. Kenapa? Karena dia adalah daerah perbukitan dan pegunungan. Di kotanya ya. Nah, jadi untuk mencari lapangan bola itu, ya kan, itu susahnya luar biasa. Nah, membangun lapangan-lapangan itu susahnya luar biasa. Nah, akhirnya apa? Di sini dibangunlah sebuah area lapangan yang sekaligus juga jadi bukan hanya untuk main bola, tapi di situ juga ada futsal, ada volleyball, ada basket, takraw, dan plus ya, agar itu diminati banyak orang, dijadikan sekaligus ruang hijau, sekaligus menjadi tempat mejeng. Nah, di seberang stadion itu, samping-menyampingnya, dibikinlah usaha masyarakat. Ya kan? Usaha masyarakat yang berbentuk warung-warung yang artistik kafe. Bukan kafe, tapi berartistik, bernuansa kafe. Iya. Sampingnya itu. Cocok. Kemudian di sebelah sini, ini disiapkan pula bakar-bakaran makanan yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, sehingga setiap harinya ini menjadi tempat ruang hijau mejeng sekaligus olahraga. Nah, jadi tidak ada pagar, gitu ya kan? Karena itu sekaligus dijadikan ruang hijau. Pagar itu adalah untuk tempat duduk stadion, apa yang dinamakan itu Bung Paul ya. Hanya di sekitar situ pagar. Selebihnya ruang terbuka, gitu kan? Nah, untuk jaga keamanan di situ ditempatkanlah yang namanya Satpol PP. Gitu ya kan, di situ juga ada pemadam kebakaran, lengkap semua di sana pos-posnya. Nah, itulah artistik dari seni mengolah lapangan. Satu, menjadi lapangan yang cukup lengkap. Yang kedua, menjadi ruang hijau, ya kan? Di situ juga ada taman, di situ juga ada kuliner. Di tempat itu akhirnya menjadi tempat berkumpulnya selain orang melakukan olahraga, juga orang yang ingin menikmati ruang hijau, gitu. Nah, orang yang ingin santai, jadi satu tempat. Nah, itu kelebihan dari lapangan alun-alun yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Utara. Kita naik lagi ke Murung Raya, gitu kan? Nah, Murung Raya itu juga ada beberapa lapangan di sana yang cukup artistik, lapangan basket, lapangan voli, jadi satu sama lapangan takraw, gitu kan? Dia mencoba untuk bagaimana kesulitan geografis ini akhirnya bisa menghemat tempat, jadikan beberapa tempat, gitu kan. Nah, selain itu, nah ini tadi kata Bung Jos, ya kan, stadion ini juga memiliki multifungsi yang bukan hanya olahraga, tempat santai, ini juga tempat dijadikannya entertainment, advertising, gitu kan. Ada acara-acara besar lalu di situ, ya kan. Nah, acara-acara seperti yang artis datang dari Jakarta untuk menghibur masyarakatnya, gitu kan. Nah, kan merupakan pemasukan daerah juga, begitu kan. Itu akhirnya dulu juga dilakukan pameran pasar malam di situ, akhirnya dicarikan tempat sendiri, difasilitasi oleh Kodim membangun tempat lapangan khusus untuk pasar-pasar malam, sehingga pasar-pasar tradisional untuk malam hari tetap jalan di tempat yang khusus itu, gitu. Nah, itulah yang terjadi yang di sekitar Muara Teweh ya, limit karena saya sering berkunjung ke sini. Nah, CSR
ya kan? Kita bicara CSR, ya kan? Artinya Pak Paul mempersoalkan kenapa sih ada lapangan futsal harus membangun futsal dulu. Artinya ini kalau sudah ada lapangan futsal dan itu juga murah, ya kan sifatnya. Kenapa ini harus dijadikan prioritas, itu benar kata Pak Paul, gitu kan? Kenapa tidak menyelesaikan di tempat olahraga yang ada saja, ya kan? Sesuai ukuran standar internasional. Jangan seperti yang kejadian seperti lapangan bola dibikin di Runggu Raya sama Lebo ya. Ya Pak Paul ya. Iya betul Pak. Nah gitu kan, akhirnya apa yang terjadi, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Jangan seperti itu. Kalau memang peraturan olahraga jangan diakal-akalin ini loh. Sehingga nanti kita bisa menyelenggarakan sebagai tuan rumah event-event tertentu gitu kan. Nah ketika kita mau menjadi tuan rumah dari event-event tertentu, ketika itu dilakukan peninjauan, waduh Pak, lapangannya begini, kok stadionnya begini, nggak layak, kok tidak sesuai, tidak layak gitu. Siapa yang malu? Bukan hanya pejabat yang malu, rakyat Bartim ikut malu. Betul, ya. Rakyat Bartim ikut malu, ya kan? Padahal rakyat Bartim mengamanatkan untuk membangun Bartim ini sesuai dengan standar-standar yang perundang-undangan, kan begitu. Nah, lagi-lagi persoalan CSR, gitu kan, harus mengenal kita sejumlah regulasi yang mengatur tentang CSR memang belum ada ya Pak Cilik ya? Sudah ada. Sudah ada ya? Undang-undangnya sudah ada ya Pak Cilik? Saya lihat belum juga untuk perdanya kan gitu. Perdanya ada? Belum ada. Belum ada. Undang-undangnya? Juga yang cari-cari ini masih belum ketemu nih Bung Yanti. Oh, masih cari-cari. Hmm. Jadi memang saya juga belum mendengar ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang bagaimana sistem penggunaan CSR ini kan. Nah, jadi itu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi adalah dari perusahaan dengan pemerintah daerah melakukan negosiasi ya kan, apa yang ingin dilaksanakan dari dana itu jadinya, gitu kan? Nah, karena belum ada regulasi secara khusus tentang CSR ini, sehingga dari dua pihak bisa bermain atau bisa memainkan, gitu kan? Contoh. Ini belum dilaksanakan sih ya, pelatihan komputer untuk 1.000 orang ya kemarin tuh dilaksanakan karena pasca COVID itu tertunda. Iya betul. Gitu kan? Iya. Pasca COVID ini tertunda. Artinya begini, yayasan yang diambil adalah yayasan dari Tanjung, dari Tabalong. Iya. Iya kan? Iya. Lembaga yang diambil adalah lembaga yang dari Tabalong. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, ternyata lembaga ini adalah lembaga yang memang sudah biasa kerjasama dengan dana CSR di Adaro, kan begitu. Iya. Kenapa jadi sampai terjadi ada kesepakatan ini gitu kan? Kenapa tidak lembaga lokal yang diberdayakan? Kan kita ada koperasi, ada UMKM, ada lembaga lain. Kenapa harus dari Tanjung? Itu sempat saya pertanyakan loh ya kemarin, gitu kan? Nah, yang sedikit juga aneh bagi saya gitu kan, itu ke dana CSR loh ya, tapi pasca COVID ternyata saya pikir kegiatan itu belum dilaksanakan lagi. Tapi ini mohon diluruskan lah ya, dilaksanakan tapi sesuai dengan keuntungan untuk daerah kita, gitu kan? Keuntungan untuk daerah kita, dan tidak mesti kan dana CSR itu harus untuk pembangunan fisik. Ini yang saya bingung. CSR ini kan sebenarnya apa ya istilahnya itu agar bentuk sosial bantuan dari perusahaan, ya kan? Ya. Dalam rangka untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, ya kan? Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, ya kan? Bagaimana ibaratnya untuk membantu dalam rangka memberikan fasilitas-fasilitas termasuk pendidikan, ya kan? Di dalamnya termasuk beasiswa, artinya putra-putra daerah di sekitar
perusahaan itu berada seharusnya itu diperhatikan, apalagi mereka yang sudah pada tingkat kuliah, tidak ada tidak ada kuliah di sini gitu kan, kuliah ke luar daerah, ke Palangkaraya atau kemana begitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan, mereka yang berprestasi harus diperhatikan, itu harus tersentuh oleh CSR. Nah apakah dana CSR ini memang untuk bangun gedung olahraga saja? Tidak kan? Ada juga kan ibaratnya untuk kesehatan, bantuan ambulan kemarin gitu kan? Ya, ada. Ada. Cuma jangan dikonsentrasikan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Supriyatna kemarin, kita masih ingat, ada ring 1 dan ring 2. Bahkan ring 3, gitu kan? Dana CSR ini sebenarnya diperutamakan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang terkena dampak terutama. Ya kan? Iya, betul. Itu adalah ring 1, gitu kan? Nah, kemudian setelah apa namanya ini sudah terpenuhi, barulah kita bicara ke ring 2-nya gitu. Jadi dana CSR ini bukan, kalau dana untuk Tamiang ini kan harus dianggarkan memang melalui pembangunan rutin biasa gitu loh. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar perusahaan itu ya kan menjadi prioritas yang terkena dampak terutama untuk difasilitasi dengan dana CSR ini, bang, ekonominya meningkat, pendidikannya terbantu gitu kan. Kemudian fasilitas-fasilitas ya untuk menunjang mereka ada gitu. Itu sebenarnya tujuan dari CSR. Pertama tujuan mereka itu adalah menjaga dampak dari masyarakat yang di sekitar perusahaan itu bekerja, lingkungan mereka bekerja, karena ini dampak lingkungannya luar biasa juga, terutama untuk pertambangan, gitu kan. Nah, bicara ekonomi kerakyatan yang lagi-lagi ekonomi kerakyatan tersentil ini ya. Ya, sorry Pak Cilik ya. Iya, ya. Ini ada contoh mudah saja, contoh mudah. Contoh ringan sekali. Ini saya umpamakan di SOPD itu tubuh warung kecil. Ya kan? Warung kecil ini bagaimana bisa stabil apalagi zaman Covid. Gitu kan? Yang sama dengan dinas koperasi itu kan? Bukan. UMKM kan? Setiap kantor di SOPD yang jauh dari kota itu ada biasanya kantin atau warung kecil ya Pak ya? Ya. Nah, tapi kalau pangsa pasar mereka direbut, dagangan mereka ini juga tidak laku. Nah ini sama kasusnya dengan apa yang diungkapkan oleh Bung Paul. Lapangan futsal tadi kan? Iya, lapangan futsal tadi gitu loh. Iya kan? Ini misalnya mereka biasa jual kue untuk pegawai-pegawai di situ, ya kan, beberapa ini kan hidup jadinya mereka ini, terjaga jadinya. Tapi kalau diambil oleh satu orang, mati mereka. Iya, betul. Gitu loh. Ini contoh kecil, ya kan? Ya. Nah, artinya begini, kalau ingin betul-betul, ini sektor real ya, kita bicara ekonomi kerakyatan sektor real, gitu kan? Iya. Oh ini rakyat kecil yang berusaha berdagang untuk biasa berdagang, kemudian membuka warung-warung kecil, ya kan? Tapi pegawai-pegawai situ tidak pernah lagi misalnya beli kopi, beli kue di tempatnya bagaimana? Istilah perusahaan pilot. Yeah. Paling bertahan di situ hanya satu warung. Selesai, yang lainnya habis. Karena apa? Ternyata di kantor itu sudah ada yang menyiapkan kue, minum, gitu kan? Iya. Nah, ini kalau kita bicara ekonomi kerakyatan ini loh sebenarnya sektor realnya, begitu kan? Nah sekarang yang kedua nih ya, kita bicara tentang ada berapa sih pedagang fotokopi, kemudian buku alat tulis di Tamiang Layak, ada beberapa sih? APK nih maksudnya? Banyak ya? Banyak ya, yang dagang alat tulis, banyak ya? Iya, cukup banyak. ATK ya. Ada berapa Pak Cilik? Banyak ya Pak Cilik? Banyak, saya kira ratusan lebih. Ratusan. Artinya kalau ATK, yang dekat kantor ini akan belinya tentu ke sini, ya kan? Iya. Kantor ini akan belinya ke sini. Oh, ini ternyata kantor ini ada koperasi sendiri, belinya di koperasi sendiri. Terus sekarang itu Bung Yandi harus ditenderkan kan gitu?
Kalau itu ditenderkan, ya kan, artinya akan dimonopoli oleh satu orang. Satu orang monopoli kayaknya. Ya kan, maka tempatnya pun bisa jadi hanya satu tempat. Iya, betul, betul. Begitu kan? Iya. Bagaimana bisa hidup yang lain ini bisa terbantu, apalagi di zaman COVID. Coba kita pikir, ini konsep ekonomi kerakyatan kapan kita mau praktekkan secara benar? Lepas sebenarnya. Iya kan? Ini hal kecil loh. Ini hal kecil loh. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, berapa bengkel mobil di Tamiang Layang? Bisa puluhan, bukan? Iya. Nah, betul kan? Ada berapa bengkel nih untuk maintenance mobil nih? Anggap 5 ya. Lebih ya. 25. 25-an itu ada ya kali. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, kemana nih mobil-mobil Pacilik yang plat merah itu untuk maintenance? Iya. Ada khusus, Pak. Khusus ya. Ada khusus gitu ya? Iya, ada khusus. Dia bertanya loh, ya kan? Berarti ada khusus kan? Ada khusus. Iya. Berarti tempatnya hanya satu ya, Pak? Satu saja ya? Bagaimana nasib bengkel-bengkel kecil yang lain gitu loh? Ini ekonomi kerakyatan sektor real. Ayo kita mari debat ekonomi kerakyatan. Kita debat di sini. Ya. Makanya saya kalau misalnya ini sebenarnya Bung Yandi dengan Bung Paul ini cocok jadi penasehat bupati gitu sebenarnya. Jadi bisa memberikan masukan-masukan kalau bupatinya mau diberikan masukan kan gitu. Maksud saya ketika ada program sektorial, mari kita mulai dari hal yang paling mudah. Yang paling kecil. Ya. Jangan usah kita yang terlalu sulit. Hal yang paling mudah. Kalau ada yang mau mendebatkan ini ekonomi kerakyatan. Tapi kalau ini diambil, sektorial ini tidak jalan. Kasih harap dari sangat sepakat Bung Yandi. Sampai geleng-geleng kepala, apalagi bicara dana CSR, lapangan futsal yang sudah 3. Kalau gitu saya jadi kepala daerah, nanti Pak Paul yang punya lapangan futsal, saya marah sama Pak Paul, saya bangun. Matilah lapangan futsal Pak Paul. Saya matikan Pak Paul. Jangankan kita ya Pak, hantu aja mati kalau begini Pak. Mari kita diskusikan masalah ekonomi kerakyatan ini secara benar gitu loh, ya kan? Dudukan pada porsi dan konsepnya gitu loh, yang benar. Bukan pengadaan bibit ini, saya bilang bukan pengadaan bibit itu. Bukan itu. Ekonomi kerakyatan itu terkait erat dengan pekerjaannya hari-hari. Iya kan? Dari yang tidak layak bagaimana bisa menjadi layak. Itu maksudnya. Nah, nanti bedakan dengan program-program 2000 sekian halaman, konsep atau pedoman yang diberikan oleh Mendagri gitu. Ini bedakan itu. Nanti kalau ini bicara ekonomi kerakyatan, ya sah-sah saja. Saya paling teriak nih, ya kan? Orang paling teriak kalau masalah ekonomi kerakyatan lepas dari tujuan apa yang dimaksud oleh Bung Hatta yang merumuskan Hatta beserta kawan-kawan luar biasa loh itu ya. Nah, Bung Yandi, kenapa? Saya minta izin sebentar Bung, karena saya tertarik masalah ekonomi kerakyatan ini. Kalau saya marah sama Bu Paul, saya tidak izinkan. Iya. Oke, kalau saya tidak marah, saya izinkan Pak. Oke, silakan Pak Paul, mungkin ada tambahan. Nah, jadi saya menanggapinya begini, cukup menarik Pak tentang ekonomi kerakyatan. Ini kita bicara tentang rakyat kecil loh Pak, yang daya belinya rendah semua. Saya mohon izin Pak, saya harus melihat ini dengan hal yang sebenarnya. Masyarakat kecil semua ini kan sekarang ini Pak, masih amat sangat membutuhkan yang namanya bensin itu Pak. Bahan bakar. Bensin ya Pak ya? Ya, okay. Bensin. Tapi anehnya Pak, bensin ini sudah haram hukumnya untuk Barito Timur. Padahal Pak Bupatinya punya ini Pak, usaha pom bensin. Ini kan sayang Pak. Pak Bupati gaungkan masalah ekonomi kerakyatan, tapi kebutuhan rakyat
berupa bensin, dia tidak mengindahkan. Bahkan dia menciptakan peluang untuk orang-orang dari hulu sungai yang mendrop ke sini bensin. Jadi bensin Pak di sini harga 12.000. Luar biasa ya. Oh, ini barang-barang subsidi pemerintah. Aneh Pak, kita Barito Timur sampai nggak ada bensin sama sekali Pak. tapi kita senang bicara masalah ekonomi kerakyatan Pak. Ini yang kadang-kadang saya nggak masuk akal Pak. Oke, kita ya. Iya, bertolak belakang Pak. Bapak bicara masalah ini juga Pak Cilik, mohon izin Pak. Ini juga tugas Bapak. Ternyata Bapak juga lepas nih Pak kontrolnya nih Pak. Sudah kemarin dengar nggak Bung Paul? Kita di talkshow kemarin kan sudah saya jelaskan tentang bensin ini. Ini karena saya sudah ke Palangkaraya Bung Paul. Mempertanyakan ini di bagian Kabak Ekonomi Kantor Gubernur, Dinas Perdagangan, dan juga termasuk Dinas SDM yang menangani ini kan, energi mineral dan sumber daya alam kan gitu. Ya artinya begini Pak. Artinya yang jelas begini Bung Paul, coba dengar penjelasan saya dulu. Ya silakan Pak. Artinya termasuk Pertamina juga kita temui kemarin. Iya Pak. Nah jadi artinya kalau menurut penjelasan dari Kabak Ekonomi dan Dinas Perdagangan Palangkaraya bahwa Barito Timur itu dapat terus bensin. Nah. Dapat terus tiap tahun. Bahkan tahun kemarin itu tidak mereka menyuruh kita ini berapa kebutuhan bensin, kebutuhan solar dan semuanya kan diminta dari Kabak Ekonomi. Katanya sampai sekarang itu belum masuk ke provinsi, tapi mereka tetap masuk untuk Barito Timur. Itu kalau 2017 itu 1.830 kiloliter. Nah, untuk 2018 dan 2019 kita masuk 2020 ini sudah meningkat lebih dari 2.000 kiloliter. Masalahnya itu bensin punya Barito Timur ini menumpuk di Pertamina Banjarmasin. Tidak diambil oleh SPBU dengan alasan keamanan, Bung Paul. Karena pernah terjadi perkelahian di Lungkang katanya. Sehingga SPBU itu tidak mau menyalurkan lagi. Jadi bukan tidak pemerintah daerah itu semuanya adil terhadap semua provinsi dan kabupaten. Cukup menggelikan Pak. Ya. Artinya jelas itu SPBU Barito Timur kan cuma 2 di Ampa dan di Longkang. Nah jadi kedua SPBU ini yang pertama di Longkang tidak mau menyalurkan dengan alasan keamanan. Nah kemudian yang sesudah itu yang di Ampa katanya, kata Pertamina tidak mau ngambil menyalurkan itu. Jadi kalau bensin itu ada untuk Barito Timur. Sekarang itu masih di Banjarmasin itu ada 2.000 lebih kiloliternya untuk Barito Timur, tidak dipindahkan ke kabupaten lain. Cuma itu tidak diambil oleh Barito Timur. SPBU Barito Timur tidak mau menyalurkan itu. Jadi itu penjelasannya Pak Paul. Jadi bukan karena apa, karena memang SPBU-nya yang tidak mau menyalurkan. Nah sekarang kita tahu siapa punya SPBU gitu. Baik. Pak Cilik, sebentar Pak Paul ya. Pak Cilik, sekarang pertanyaan ini adalah mengarah ke harga Pak. Ya, mengarah harga. Sementara perdagangan sendiri kemarin yang sesuai dengan bincang-bincang yang beberapa waktu yang lalu, harga ini dari perdagangan sedikit tidak mengetahui karena mungkin tidak menerapkan tupoksinya seperti itu. Nah, dari DPR itu nanti bisa tidak Pak supaya rakyatnya jangan terkatung-katung mendapatkan harga sampai 10.000, 11.000, 12.000 bensin ini berat loh Pak bagi rakyat kecil loh Pak. Seperti kami juga begitu. Kalau DPR langsung turun ke lapangan itu istilahnya menyalahi tupoksi DPR kan gitu. Iya. Karena ada dinas-dinas terkait yang menangani ini. Perdagangan. Ya, Dinas Perdagangan kan gitu. Paling tidak mereka membentuk tim kan sesuai perintah provinsi itu dibentuk tim. Termasuk kepolisian di dalamnya katanya kan gitu. Oh iya. Dan bukan hanya bensin saja yang dilihat headnya. Termasuk bahan yang lainnya, 9 bahan pokok dan bahan-bahan bangunan juga katanya. Gitu. Oke, baik. Oke, baik Pak Paul, Pak Yandi, Pak Cilik, mohon ditahan sejenak. Saya akan mencoba menghubungi Pak Ono Karno, yaitu ini adalah salah satu bagian dari Adaro. Saya akan coba yang biasanya menyalurkan CSR ke Barito Timur ya. Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Anda masih bersama kami di Gelombang Saya Anda Monika Surya FM. Mantap.
mengganggu. Assalamualaikum Pak Ono Karno. Mohon izin, mohon maaf mengganggu. Oke. Gimana kabar Pak Ono Karno? Sehat? Alhamdulillah baik-baik sehat. Oke, baik. Pak Ono Karno, saya mau bertanya sedikit dengan Pak Ono Karno. Kebetulan ini di ujung telepon ada DPR, Pak Cilik, Banda Timur, ada Bung Yandi, pengamat ekonomi, politik, dan juga ada Pak Paul. Kita tadi bincang-bincang permasalahan KONI dan sedikit tadi mengarah ke CSR. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Ono Karno sudah banyak membantu masyarakat Barito Timur yang berkaitan dengan CSR. Pak Ono Karno, saya mau tanya, CSR ini untuk Barito Timur ini bisa digunakan untuk apa aja Pak? Selain mungkin kesehatan, pendidikan, atau mungkin apa lagi Pak? Mungkin silakan Pak. Jadi CSR kita itu ada 5 pilar. Iya. Jadi 5 pilar itu yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi ya, atau bidang ekonomi lah ya. Iya. Terus yang kedua itu tentang kesehatan. Kesehatan Pak ya. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat itu lingkungan. Dan yang kelima itu sosial budaya. Sosial budaya ya. Jadi sebenarnya kita prioritaskan itu adalah untuk ekonomi lah. Harusnya ekonomi itu adalah sekitar 30% gitu ya. 30%. Terus yang lainnya itu ada sosial keagamaan yang gitu-gitu sekitar 20%. Terus sama yang lain-lain itu lebih kecil lah intinya sih. Cuman kan kita ngelihat sikon juga gitu ya. Kalau yang sekarang zaman COVID mungkin untuk kesehatan lebih banyak gitu. Lebih banyak kesehatan. Jadi ekonomi, sosial, agama, ekonomi, pendidikan dan pelatihan ya. Itu biasanya ada pelatihan bisa pelatihan supir, pelatihan ngelas itu biasanya gitu untuk meningkatkan SDM. kompetensi. Terus ada juga pendidikan, bisa untuk yang sekolah-sekolah, ada beasiswa, ada sekolah di Wiyata gitu. Terus sama yang lingkungan itu termasuk tahun ini kayaknya kita ada pembuatan RPH. Terus ada ya kayak penanaman buah-buahan, penanaman pohon-pohon penghijauan. Itu untuk yang lingkungan ya. Kalau sosial budaya dan keamanan ya biasalah kita untuk support. Biasanya keagamaan mungkin ada Natalan, ada untuk infrastruktur, masjid, gereja. Iya. Dan gitu-gitu, Pak. Oke, mohon waktunya. Bang Yandi, salam kenal, ini Pak Ono Karno dari Pama Persada. Silakan Bu Yandi. Salam Pak Ono Karno ya. Iya, Pak Ono Karno. Iya, Pak Yandi. Iya, makasih. Sama-sama, Pak. Salam untuk semua. Boleh bertanya sedikit nih, Pak ya. Pak, proses penyaluran kepada pemerintah daerah untuk CSR itu sistemnya bagaimana, Pak? Jadi kita ada sistem sinkronisasi Pak ya. Jadi ada program-program yang dari perusahaan apa-apa kita sinkronkan dengan perusahaan dari Pemda ya. Biasanya ada dari dinas-dinas terkait dan ada yang ordinirnya itu ada forum CSR yang dibentuk oleh Pemda Pak biasanya. Ada forum CSR Pak ya? Oke, betul. Ya, ada forum CSR-nya itu biasanya kalau yang lalu sih Pak Sekda ketua forumnya, cuman yang sekarang nggak tahu nih. Jadi begini yang saya tahu Pak ya, artinya kalau memang itu bicara CSR, apa yang dikemukakan oleh Pak Ono Karno tadi sangat betul sekali, gitu kan? Ada lima fondasi besar yang sudah disusun oleh perusahaan, ya kan? Iya, betul, Pak. Istilahnya begini, yang paling prioritas saya lihat itu adalah pemberdayaan ekonomi. Iya. Ini sepertinya disebutkan Pak Ono Karno di nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2-nya ada kesehatan, ada pendidikan, ada lingkungan, sosial budaya. Pak, boleh tanya realnya Pak, ya kan? Ini realnya Pak ya. Iya. Artinya begini,
sinkronisasi yang terjadi selama ini dengan Pemkab Bartim, apakah itu juga terkait dengan pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga, Pak? Ya, termasuk yang di mana tuh, Dan Saruna itu kan bagian dari CSR kita juga itu, Pak. Ada lapangan tenis, ada badminton. Itu adalah bagian dari pilarnya sosial budaya itu, Pak. Lapangan tenis, ada badminton, Pak ya? Ya, yang mungkin bisa Bapak lihat fisiknya yang di Betul. Ada tulisan kok begitu ya. Ada ada lapangan tenis, badminton itu kan dari CSR semuanya. Ini di dalam apa namanya? Di dalam fondasi yang 5 fondasi besar ini masuk bagian mana ini, Pak? Itu masuknya ke sosial budaya, Pak. Jadi bisa sosial budaya atau ke kesehatan untuk olahraganya. Kesehatan dan sosial budaya. Pak, boleh tanya sedikit lagi, Pak. Apa yang selama ini dilakukan CSR untuk pemberdayaan ekonomi, Pak? Kita biasanya ada pembinaan UKM, Pak. Untuk UKM ada pelatihan, ada pembimbingan, ada juga modal usaha sedikit-sedikit. Tapi memang kita prioritaskan untuk desa-desa yang ring 1 ya. Ya, ring 1 betul. Itu kita biasanya ya join di situ untuk program ekonominya, Pak. Program ekonominya ya. Oke, betul sekali. Pak, sinkronisasi yang dimaksud ya kan untuk CSR ke depan ini. Di sini kan ada stadion kita yang terlantar, Pak. Boleh dikatakan begitu, ya kan? Iya. Artinya begini, bagaimanapun kan aspirasi masyarakat harus didengarkan, bukan hanya sekedar sepihak dari Pemkab misalnya gitu kan. Ada satu stadion kita di Barito Timur yang kayaknya belum selesai untuk terbangun. Apakah itu dijadikan nanti ke depan sebagai sinkronisasi antara perusahaan dengan Pemkab? Di 2021, makanya kita arah 2021 masih dalam rancangan juga, Pak ya. Kita belum tahu ini yang COVID ini mau sampai kapan gitu ya. Jadi kita mungkin akan ngelihat prioritas itu yang COVID. Tapi kalaupun ini tetap kita akan sinkronisasi dan misalkan tadi stadion atau apapun itu bisa dibahas sebenarnya dalam forum CSR. Oke, jadi gosip saya potong sedikit. Gosip yang kami dengar ada pembangunan lapangan futsal rencana. Itu mungkin makanya kita untuk 2021 masih belum kita bahas tuh, Pak. Ya mungkin nanti kalau memang ada istilahnya ya semacam aspirasi, pengajuan dan lain-lain itu bisa dilaporkan dengan forum CSR di Pemda, ya mungkin dengan Pak Bupati atau Pak Sekda gitu. Nanti akan disinkronkan dengan program-program CSR perusahaan biasanya. Tapi pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan masukan, ya kan? Berikan masukan kepada Pak Tono Karno sebagai CSR, dan kami dari masyarakat. Kebetulan didengar Pak Cilik dari DKRD, ya kan? Iya. Jika memang ke depan ini untuk kan ada lapangan futsal yang sudah dimiliki Bartim oleh masyarakat, Pak ya. Lapangan-lapangan ini sudah berdaya lah, sudah kan bukan prioritas nanti ke depan, Pak ya, kira-kira ya. Tapi yang prioritas ke depan ini mungkin ya ada beberapa pekerjaan seperti stadion, ya paling tidak ada bagian-bagian tertentu bertahap akan dikerjakan. Mudah-mudahan CSR ini bisa bantu ke arah sana, Pak. Kalau lapangan futsal saya pikir kan sudah ada 4 lapangan di Barito Timur begitu. Jadi saya hanya berikan masukan saja, Pak. Iya kan? Iya, bisa. Makanya itu nanti sinkronisasi mungkin nanti kan biasanya instansi terkait itu Pak dipanggil sama beliau sama Pak Bupati. Jadi mungkin dari Dispora atau mana semua masukan itu akan dibicarakan mana yang prioritas, biasanya gitu, Pak. Yang kedua, Pak, mohon juga diperhatikan adik-adik kami dari Barito Timur untuk adik-adik kami ini yang Bapak tahu sendiri bahwa di tempat kami tidak ada perkuliahan di Barito Timur, gitu kan? Tidak ada tinggi. Jadi mereka kalau ingin kuliah semuanya harus ke kota besar, gitu kan? Nah, siap.
Mudah-mudahan karena di sini pendidikan dijadikan prioritas nomor 3, paling tidak mohon dari pihak CSR melihat ini juga bagian dari membantu adik-adik kami yang nanti tamatan tahun ini bisa melanjutkan kuliah dengan diprioritaskannya pendidikan, Pak, untuk beasiswa mereka begitu. Jadi ya boleh kita artinya sosial budaya lapangan apa segala macam itu juga bagus ya kan. Cuman saat ini berarti membutuhkan pemuda-pemuda yang bersekolah melanjutkan kuliahnya sehingga mereka nanti balik ke Bartim bisa membangun Bartim dengan baik. Iya betul Pak, itu bisa juga, itu kita di kabupaten lain juga ada sebenarnya. Ya tergantung, makanya itu nanti tergantung di sinkronisasi, tergantung persetujuan beliau gitu. Biasanya kayak Adaro juga itu ada tiap kabupaten ada untuk yang kuliah-kuliah. Harusnya Bartim itu ada juga Pak. Untuk yang dari Adaro itu yang disekolahkan ya. Ya, terima kasih banyak kalau begitu usulan-usulan malam ini kan artinya terekam dengan baik. Artinya bagaimanapun kami sudah menyampaikan usulan ini ke langsung pihak CSR perusahaan, ya kan. Mudah-mudahan nanti juga apabila nanti sinkronisasi dengan Pemkab kita, ya kan. Nah, apabila ini dibutuhkan, CSR juga bisa mengingatkan ke mereka bahwa beasiswa juga harus diprioritaskan untuk pemuda-pemuda anak sekolah Bartim. Oke. Terima kasih Pak, cukup itu. Oke. Baik Bung Yani, terima kasih banyak. Mbak Ono, ada satu lagi ini yang belum disalami ini. Iya. Pak Cilik dan Pak Paul. Oh iya, Pak Cilik dulu, silakan Pak Cilik. Mungkin nanti Pak Paul kalau ada usulan. Pak Cilik silakan, ada Pak Ono Karno dari Pak Persada. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ono Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Cilik, terima kasih silaturahmi. Ya silaturahmi walaupun lewat telepon gini kita mudah-mudahan lebih lengkap lagi gitu. Siap Pak. Artinya menindaklanjuti apa yang dikatakan Bung Yandi tadi Pak Ono Karno. Iya. CSR ini saya kira untuk lapangan postal itu saya kira bisa aja ditahan dulu. Ingat di Barito Timur ini sudah ada 4 lapangan futsal kan gitu, milik masyarakat. Kalau dibuat lagi satu lapangan futsal yang gratis, nanti akhirnya usaha mereka malah bangkrut itu nanti. Ya itulah nanti. Ya, harus dipertimbangkan memang. Mengembangkan ekonomi kerakyatan malah itu menutup usaha masyarakat gitu. Iya. Berkaitan dengan beasiswa tadi, seingat saya waktu saya di Dinas Pendidikan dulu, pernah Adaro ini menyalurkan beasiswa baik ke yang sekolah maupun yang kuliah, tapi dengan beberapa persyaratan. Misalnya kuliah itu indeks prestasinya harus 3 ke atas gitu. Ya betul Pak ya. Nah harus 3 ke atas Bung Yandi. Ini sudah pernah dibantu melalui Dinas Pendidikan waktu saya kerja di Dinas Pendidikan dulu. Ya, masih berlanjut Pak itu Pak. Artinya begini Pak Cilik, melihat kesulitan ekonomi saat COVID ini, mudah-mudahan ini juga menjadi prioritas nanti agar beban orang tua mereka itu berbagi dengan dana CSR. Ya. Bahkan kemarin Bung Yandi sempat saya mendirikan yayasan kami yang mandiri itu pernah kita mau membuka kuliah di Barito Timur. Hanya persyaratan dari Fakultas Teknik itu sangat besar sekali sehingga yayasan tidak mampu untuk melaksanakan ini. Karena punya mereka itu minimal 1 prodi, artinya program studi itu yayasan harus memiliki 5 miliar dana jaminan kan begitu. Untuk jaminan honor dosen dan lain sebagainya dan biaya pendidikan lainnya. Sehingga kami kemarin karena yayasan ini tidak mempunyai modal akhirnya mundur kan begitu. Keinginan kita untuk membantu Barito Timur ini supaya masyarakat kita jangan sampai keluar daerah lah untuk menimba pendidikan. Maka rencana kami itu kan membuat Fakultas Teknik kemarin. Seperti yang ada di Malaysia itu kan kerjasama dengan pemerintah daerah itu. Oke, baik Pak Cilik, saya cukup ya. Pak Paul, ada Pak Ono Karno mungkin ingin menyampaikan sedikit, silakan Pak Paul. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Arno. Selamat malam ya Pak Paul, makasih. Ya, mohon izin Pak, artinya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi saya pikir sudah cukup Pak.
Namun kebetulan di sini juga ada anggota dewan juga kita. Saya ingin mencoba saja Pak. Artinya bagaimana sesuatu usulan itu bisa terjadi untuk bisa direalisasikan. Saya pikir ini baru antara Pemkab sama Adaro Pak. Jadi harapan saya ini bukan ke Bapak, saya mungkin ke Dewan Pak ya. Mungkin alangkah baiknya harus ada payung hukum Pak. Ada aturan yang jelas. Jadi yang disuarakan itu satu orang, tapi betul-betul menyentuh kepentingan seluruh masyarakat. Ya mohon izin, artinya apa yang sudah terjadi sekarang ini, biasanya yang dibangun oleh Adaro, bagus Pak, luar biasa. Tapi kalau kita melihat ya pada fungsi dan inti yang dibutuhkan oleh masyarakat, mohon izin Pak, itu belum tersentuh. Artinya, keberadaan masyarakat Barito Timur saat ini untuk membeli sebuah raket tenis pun belum mampu Pak. Iya. Masih terhitung. Jadi harapan kami harus ada payung hukum dulu untuk memayungi ini. Jadi walaupun itu lewat pemerintah daerah, tapi betul-betul dia mewakili suara masyarakat Pak. Bukan seolah-olah mewakili suaranya secara pribadi. Karena mohon izin Pak, apa yang sudah dibangun sekarang ini ya segitu aja Pak. Coba kalau dia bangun kayak hal-hal yang betul bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak, kayak lapangan sepak bola, stadion, itu cepat Pak. Kalau yang ini, mohon izin kalau saya bisa bilang ini hanya untuk kalangan-kalangan warga negara kalau satu aja Pak yang bisa ke situ. Iya. Mungkin itu masukan dari saya Pak. Terima kasih. Selamat malam. Iya. Ya, makasih Pak Paul. Ya, makanya mungkin kita ada sinkronisasi kan. Ada dari Pemda, ya mungkin nanti dari Dewan dan lain-lain bisa kasih masukan. Intinya sih dari perusahaan istilahnya ada kos yang keluar, memang itu udah kewajiban, udah sesuai undang-undang juga untuk ada undang-undang CSR. Nah itu tinggal mungkin efektivitasnya aja itu Pak. Oke. Saya rasa cukup Pak Paul ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Ono Karno. Kami dari grup Talkshow malam hari di Radio Monika Surya FM mengucapkan. Bung Jus, ada usulan dengan Pak Ono Karno nih. Ada lagi. Oke, silakan. Silakan. Ya, selamat malam Pak Ono Karno. Ya Pak, selamat malam. Artinya ini masukan saja Pak Ono Karno. Misalnya sinkronisasi nanti kebetulan saya tidak masuk di sana kan gitu. Ini saya tidak masuk malam ini aja dengan Pak Ono Karno. Ya kalau Pak. Boleh ya, Pak. itu ini Barito Timur ini belum memiliki kolam renang Pak. Belum memiliki kolam renang. Iya. Artinya kalau boleh CSR itu nanti diarahkan ke sana. Walaupun misalnya penempatannya di stadion bergabung di sana saya kira gitu. Iya. Itu masukan dari kami Pak Ono Karno. Mudah-mudahan kan di sini mungkin ada yang dari eksekutif atau dari Pemda ya bisa jadi catatan Pak. Ya, kalau kita asal sinkron, asal sesuai dengan arahan-arahan pembangunan Barito Timur ya bisa sama-sama aja Pak, bareng-bareng. Ya, kata kami diundang nanti sebagai masukan dalam tim sinkronisasi, mungkin ini akan kami usulkan Pak. Iya. Tergantung beliau ini, tergantung Pak Bupati, Pak Sekda ya. Biasanya ada timnya itu Pak. Iya, artinya nanti paling tidak kan lewat malam ini kan kami sampaikan kepada Pak Ono Karno dulu kan gitu. Iya, oke. Sebagai bahan aja gitu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ono. Ini adalah catatan untuk menikmati kopi malam hari ini. Saya terima kasih banyak Pak Ono Karno ya atas waktunya Pak Ono ya. Sama-sama Pak Jai, terima kasih, sukses untuk semua Pak dari Barito Timur. Pak Dewan, Pak Yandi tadi ya, Pak Paul, Pak siapa Cilik ya. Pak Cilik semua Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Ono Karno dari Pama Persada yang ada kaitannya dengan CSR untuk Barito Timur. Biasanya kalau muncul CSR ada Pak Ono Karno itu gitu. Oke, baik. Bung Yandi dan Pak Paul cerita Pak Cilik udah banyak yang kita bincangkan malam hari ini, walaupun sebenarnya obrolan yang santai, tapi ini waktu sudah tinggal sedikit lagi Pak Cilik. Saya ingin panjang-panjang malam ini ngobrol sih, tetapi karena waktu yang batasi juga. Kira-kira dari petikan-petikan obrolan kita malam hari ini di mana Pak Cilik yang bisa kita ambil? Silakan Pak Cilik. Ini yang jelas CSR itu harus kami katakan tadi benar-benar menyentuh masyarakat kita gitu. Nah kemudian untuk KONI
Ya, betul-betul harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada gitu. Iya. Sehingga betul-betul pelaksanaannya itu nanti artinya bisa menyentuh masyarakat kita, karena keinginan kita ini tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat kita, termasuk masalah pengembangan ekonomi kerakyatan ini yang harus digalakkan. Ya, bahkan tadi kami sarankan kepada Pak Ono Karno kalau membuat lapangan futsal ini kan akhirnya malah menutup usaha masyarakat kita kan gitu. Oke. Ya. Jadi itu kami mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami terima kasih atas segala perhatian kita semua, saya kira itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Oke, baik. Sebentar, jangan kemana-mana dulu. Oke, Pak Paul, silakan Pak. Ada waktu 1 menit Pak. Ya, artinya terima kasih Pak. Banyak juga yang kami sampaikan. Ini luar biasa. Obrolan yang cukup bermutu. Ya, namun dari ini semua Pak, artinya kita jelas, kita jalan di atas rel aturan yang ada. Kalau saya ini bisa menyarankan, memang harus ada payung hukum Pak untuk eksekutif. Jadi ketika dia menyuarakan, bukan dia menyuarakan pribadi, tapi dia menyuarakan itu kebutuhan masyarakat Barito Timur. Jadi ketika dia berbicara masalah CSR, di situ bukan kapasitas dia sebagai bupati atau kepala daerah saja, tapi dia sudah melingkupi seluruh kepentingan masyarakat Barito Timur. Iya. Mungkin terima kasih. Oke, baik. Saya sudah memahami dan paham tentang kepentingan Barito Timur, karena kebanyakan ini prioritas yang dibangun itu tidak tepat sasaran, itu maksudnya begitu. Sedangkan CSR sudah dari CSR sendiri sudah mengucurkan dana gitu ya. Jadi dana yang disampaikan oleh CSR sendiri maksudnya jangan sampai sia-sia. Oke, baik. Bung Yandi, untuk yang terakhir Anda juga nanti ada waktu, dan silakan untuk closing statement serta berkaitan dengan beberapa poin yang kita bicarakan tadi. Sedikit agak mengembang karena kan ini ada hubungannya semuanya dengan berkaitan dengan KONI, karena KONI ini ada hubungan dengan olahraga ada hubungan yang kita bicarakan dengan Pak Ono Karno tadi, berkaitan dengan CSR tadi. Silakan Bung Yani, silakan. Ini begini, ya kan, saya berharap niat baik, dan niat baik ini tentu bukan hanya sekedar ucapan, ya kan? Niat baik bukan hanya sekedar wacana. Artinya jika memang pemerintah daerah kita serius, pertama kita lihat dulu dalam waktu dekat ini masalah KONI, ya kan? Kita sudah tahu bahwa Pak Bupati tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua KONI. Ya, ingin niat baik ini bukan hanya sekedar obrolan, bukan hanya sekedar pembicaraan, bukan hanya sekedar wacana, tapi juga ditindaklanjuti secara serius dengan diadakannya muscap. Muscap itu tentu menyangkut bagaimana penyampaian laporan pertanggungjawaban selama menjadi ketua KONI selama ini. Itu satu. Ya kan? Yang kedua, saya berharap untuk ekonomi kerakyatan konsep dan tujuan yang sebenarnya, ya kan? Artinya konsep ekonomi kerakyatan ini benar-benar dijalankan sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang disasar adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bagaimana rakyat yang tidak atau warga yang tidak layak menjadi layak, ya kan? Nah, yang disasar adalah sektor real, petani, masyarakat bawah. Dan saya juga berharap premium cepat diadakan di Barito Timur karena ini juga membantu menopang keekonomian kerakyatan. Saya berharap ke depan, ya kan, bagaimana sektor real ini hidup, bagaimana sektor ini berkembang, janganlah dimonopoli. Contoh, ya kan, ya warung-warung kecil bagaimana bisa diberdayakan, koperasi-koperasi yang mungkin bisa ditumbuhkan di kantor itu untuk ATK bisa diberdayakan, gitu kan. Kemudian yang rakyat-rakyat yang buka bengkel-bengkel kecil ini bagaimana bisa diberdayakan, gitu kan. Nah, inilah yang namanya menopang ekonomi kerakyatan, menjalankan ekonomi kerakyatan, jangan dimatikan mereka.
gitu kan. Nah, yang terakhir mengenai CSR, ya kan? Ini adalah bagaimana membangun sebuah negosiasi, sebuah lingkungan, ya kan, dari dana CSR ini untuk rakyat, bukan untuk orang-orang tertentu. Bagaimana dikatakan Pak Paul, ya kan? Artinya begini, jika memang ingin membangun fasilitas kesehatan dan fasilitas olahraga, dalam kepala mereka tolong pikirkan rakyat dulu. Ya kan? Jangan pikirkan kalangan tertentu. Kalau kita bangun berarti orang-orang tertentu, ya kan? Pikirkanlah apa yang dimaui rakyat. Ada poin-poin itulah yang bisa disimpulkan pada malam hari ini, sehingga pada closing statement, ya kan, pada malam hari ini, jadilah bintang sebagai pemimpin. Tapi jika tidak mampu, mundurlah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Yandi. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih Pak Paul. Dan terima kasih Pak Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.